Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Hadi Mustafa, NPM 2075346. Saya mahasiswa dari jurusan Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen Informatika kelas B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai lab 3.3.12 NetaChat, yaitu mengenai VLAN configuration. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Di sini saya akan membuat user profile terlebih dahulu. Setelah itu di sini saya akan memasukkan email saya. Oke, setelah itu kita oke. Yes. Oke, di sini kita langsung saja lihat pada activity-nya. Oke, step pertama itu di sini kita akan menunjukkan konfigurasi default dari VLAN. Oke, kita akan menunjukkan konfigurasi defaultnya. Di sini kita masuk ke enable, kita masuk ke show VLAN brief. Oke, berikut ini adalah konfigurasi defaultnya karena belum kita lakukan konfigurasi di masing-masing VLAN-nya. Oke, selanjutnya kita akan baca lagi. Oke, periksa konektivitas. Di sini kita akan melakukan ping antara PC1 dengan PC4, PC2 dengan PC5, dan PC3 ke PC6. Langsung saja kita melakukan tes ping. Di sini kita lihat dulu untuk IP dari PC4-nya itu adalah 172.168.10.24. Kita copy saja. Lalu kita akan lakukan tes ping dari PC1. Oke, di sini antar PC1 dengan PC4 itu terhubung. Selanjutnya di sini saya akan melakukan ping dari PC2 ke PC5. Kita copy saja IP-nya. Oke, ternyata dari PC2 ke PC5 juga sudah terhubung. Lanjut ke PC3 dengan PC6. Dan ternyata PC3 dengan PC6 juga telah terhubung. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke step berikutnya. Lakukan konfigurasi VLAN. Di sini kita akan membuat nama VLAN dan membuat konfigurasi dari masing-masing VLAN-nya. Itu ada VLAN 10, 20, 30, 99 dan 150. Oke, di sini kita langsung saja masuk ke switch yang pertama. Kita masukkan konfigurasi terminal terlebih dahulu. Kita lakukan sambil lihat ininya ya. VLAN 10, masuk ke VLAN 10 terlebih dahulu ini ya. Enter. Lalu kita akan masuk ke memberikan nama dari VLAN 10-nya ini, yaitu name, faculty atau staff. Selanjutnya VLAN 20. VLAN 20 adalah students. VLAN 30, selanjutnya kita akan memberikan nama dari VLAN 30-nya. Namanya itu adalah guest default. Lanjut ke VLAN 99. Namanya adalah Management and Active Native. Dan yang terakhir yaitu VLAN 150 dengan nama Voice. Oke, selanjutnya kita akan baca lagi. Masuk ke step 3. Lakukan pengisian komen yang sama di
VLAN di VLAN yang ada di switch 2 dan switch yang ketiga. Berarti kita disuruh melakukan konfigurasi yang sama di switch yang kedua dengan switch yang ketiga seperti yang kita lakukan di switch yang pertama ini. Oke, karena agar mempersingkat waktu di sini saya akan mengcopy saja. Nah, sebelumnya sudah saya copy di sini. Kita copy saja dan kita coba enter terlebih dahulu dan kita akan lihat show VLAN brief apakah sudah masuk yang telah kita ketikkan tadi. Oke, di sini sudah aktif ya yang telah kita ketikkan tadi sebelumnya. Kita akan lakukan hal yang sama di switch yang kedua juga. Enable connect, lanjut kita melakukan VLAN 10, lalu kita paste saja di sini. Oke, di sini langsung terbuat. Kita enter terlebih dahulu dan kita akan lakukan show VLAN brief. Oke, di sini sudah masuk semua yang telah kita konfigurasi barusan. Lanjut ke switch yang ketiga. Kita paste saja, kita end, dan kita akan cek lagi sudah masuk atau belum. Oke, sudah ya, sudah masuk di sini. Kita akan baca step selanjutnya itu apa. Oke, di sini kita akan melakukan konfigurasi interface pada di bagian switch 2. Oke, langsung kita masuk ke bagian switch 2. Switch yang kedua. Kita akan melakukan konfigurasi interface-nya. Kita masuk dulu ke konfigurasi terminal. Dan di sini kita akan masuk ke interface F0/11 terlebih dahulu karena ini untuk VLAN yang ke-10. Lalu kita ketikkan switch port mode access dan switch port VLAN 10 karena ini adalah VLAN 10, jadi ketika ingin mengetikkan switch port access VLAN ini disesuaikan dengan VLAN keberapanya ya. Kita enter saja, kita exit terlebih dahulu. Di sini kita akan melakukan konfigurasi yang sama di VLAN 20 dan VLAN 30. Exit dulu. Selanjutnya di sini kita akan masuk ke interface 0/18. Oke, kita copy juga yang ini. Dan copy juga yang VLAN. Untuk VLAN di sini kita akan ganti VLAN 20 karena ini kita akan mengkonfigurasi di VLAN 20 kan. Oke, kita enter. Kita exit lagi. Di sini saya akan mengkonfigurasi di interface yang terakhir yaitu VLAN 30, interface 0/6. F0/6 kita enter, lalu ketikkan switch port mode access, kita copy saja biar mempersingkat waktu dan kita ganti menjadi VLAN 30. Kita enter. Oke, di sini perintahnya selanjutnya step 2, kita akan melakukan konfigurasi yang sama seperti di switch 2 tadi di switch yang ketiga. Di sini di switch 2 ini kita enter lebih dahulu saja. Oke, sudah. Kita masuk ke switch yang ketiga sekarang. Pertama itu kita masuk ke konfigurasi terminal terlebih dahulu. Kita bisa lihat di sini VLAN 10-nya itu adalah 0/11 sama seperti tadi kita, tapi di switch yang ketiga kita enter,
lalu masukkan switch mode akses, switch port mode akses di VLAN yang ke-10. Oke, kita enter, exit. Lakukan yang sama di di VLAN 20 nya, yaitu 0/18. Enter. Kita akan mengcopy juga di switch mode akses, paste. VLAN nya kita ganti VLAN 20. Kita exit, kita masuk ke interface 0/6 untuk VLAN 30 nya. Oh ya, salah, interface FA harusnya ini FA 0/6. Oke, kita enter, paste, dan ini diganti VLAN 30. Oke, kita enter. Sudah di sini step 2 nya di sini. Lalu kita akan mengkonfigurasi tambahan untuk di switch yang ketiga, itu seperti di sini. Oke, kita exit terlebih dahulu. Kita masuk ke interface F0/11, kita enter, kita kopikan ini MLS cos transpose, dan switch portnya itu adalah voice VLAN 150. Oke, kita exit, dan kita oke. Selanjutnya di sini kita akan mengecek apakah tampilannya sudah sama seperti yang ada di PT Activity ini di switch yang kedua. Di switch yang kedua di sini kita akan melakukan show VLAN brief. Show VLAN brief, kita enter. Lalu kita sesuaikan apakah sudah sama. Oke, di sini untuk fakulti staffnya itu adalah FA 10, F0/11 sudah sama. Studentnya F0/18, ini F0/6, dan manajemen ini sudah aktif. Oke, sepertinya sudah sama untuk di bagian show VLAN brief antara switch 2 dengan di PT Activity-nya. Bisa kita lihat di sini completion kita sudah 100%, itu menandakan kita sudah menyelesaikan lab ini hingga selesai. Oke, mungkin itu sedikit yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.